Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa'ul khair. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada sore hari ini Ustazah akan melanjutkan materi minggu lalu dan memasuki mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah, yaitu pada kakek beliau, Abdu Manaf, dan selanjutnya sampai kepada Adnan. Sejak kecil, Imam Syafi'i telah ditinggal wafat oleh ayahnya, tepatnya beberapa waktu tidak lama dari Imam Syafi'i dilahirkan. Maka ketika berusia 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya dari Gaza ke Mekah untuk menjaga nasabnya, lalu besar dan mempelajari Quran dan hadis secara mendalam di kota tersebut. Ketika berguru di kota Mekah, tepatnya pada usia 20 tahun, Imam Syafi'i diperintah oleh gurunya untuk pergi ke Madinah. Karena gurunya berkata, "Sesungguhnya ilmuku sudah habis semuanya kuajarkan kepadamu." Maka pergilah Imam Syafi'i ke kota Madinah dan berpamitan kepada ibunya. Lalu ibunya berpesan, "Nak, pergilah engkau menuntut ilmu di jalan Allah. Kita bertemu di akhirat kelak." Maka Imam Syafi'i pun pergi menuju Madinah untuk mempelajari fikih dan berguru kepada Imam Malik. Karena kecerdasannya, saat berguru di Madinah, Imam Syafi'i tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyerap ilmunya hingga semua orang terkagum, termasuk sang guru yang pada saat itu merupakan ulama tertinggi di Madinah. Karena hausnya akan ilmu yang dirasakan oleh Imam Syafi'i dan merasa belum puas, masih harus memperdalam keilmuannya, selesainya berguru di Madinah, Imam Syafi'i pergi ke Irak. Selama di Irak, keilmuan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i semakin berkembang. Di sana, beliau berkembang menjadi murid yang sangat terkenal, pintar, dan paling cerdas sehingga dalam waktu singkat beliau telah diminta untuk mengajar hingga ribuan murid datang berbondong-bondong untuk berguru padanya. Hingga akhirnya Imam Syafi'i menjadi ulama besar yang terkenal ke seluruh penjuru Irak hingga Hijaz. Setelah mengetahui kehebatannya, maka Harun ar-Rasyid meminta beliau untuk datang ke Baghdad dan Imam Syafi'i pun memenuhinya. Sejak saat itu, Imam Syafi'i dikenal lebih luas dan banyak orang yang belajar padanya. Dan sejak itu pula, mazhabnya mulai dikenal. Suatu ketika saat musim haji tiba, ibu dari Imam Syafi'i selalu menunaikan ibadah haji. Saat musim haji di Masjidil Haram, terdapat sebuah pengajian besar yang mana pengajian tersebut dipimpin oleh seorang ulama besar dari Irak. Dalam ceramahnya, ulama tersebut sering mengulang-ulang kata qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang artinya berkata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu, ibu dari Imam Syafi'i yang juga turut mendengarkan pengajian tersebut bertanya, "Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang diulang-ulang itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang mana?" Karena Muhammad adalah anaknya dan Idris adalah nama suaminya. Maka bertanyalah ibu kepada ulama tadi, "Wahai Syekh, maaf saya bertanya, siapakah itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i?" Dengan bangganya, kiai besar itu berkata, "Dia adalah guruku, seorang ulama besar di Irak yang berasal dari kota Mekah ini." Mendengar jawaban itu, ibunya terkejut. Setahunya, tak ada nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang berasal dari Mekah selain dari anaknya. Maka ibu dari Imam Syafi'i berkata, "Ketahuilah, wahai, sesungguhnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah anakku." Mendengar jawaban tersebut, kiai besar itu terkejut. "Benarkah itu, wahai ibu? Ibunya Imam Syafi'i masih ada?" "Benar, wahai Syekh, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah anakku." Maka
Dia pun hormat kepada ibu dari Imam Syafi'i. Setelah bercerita banyak, Syekh dari Irak pun bertanya, "Lalu apa pesanmu untuk Imam Syafi'i, wahai ibu?" "Katakanlah pada anakku, jika ingin pulang ke Mekah, sekarang dia boleh pulang." Setelah sampai ke Irak, maka pesan pun disampaikan kepada Imam Syafi'i. "Wahai Imam, ibumu berpesan, jika Imam ingin pulang ke Mekah, sekarang Imam boleh pulang." Maka Imam Syafi'i pun bergegas ingin pulang. Sudah sangat rindu kepada ibunda tercinta. Namun di sisi lain, masyarakat Irak begitu berat melepaskan sang imam. Namun dengan berat hati dan perasaan penuh haru, mereka pun rela melepaskan Imam Syafi'i untuk pulang. Karena mereka semua cinta kepada Imam Syafi'i dan beliau merupakan ulama besar, maka saat Imam Syafi'i ingin pulang, mereka banyak sekali memberikan bekal. Di antaranya memberikan unta hingga Imam Syafi'i mendapat ratusan unta, yang mana masing-masing unta terdapat isi bekal dan kekayaan di punggungnya. Imam Syafi'i pun terkejut melihat begitu banyaknya bekal yang diberikan kepadanya. Hampir semua orang Irak memberikan bekal. Imam Syafi'i pun pulang menuju Mekah dikawal oleh beberapa orang muridnya, berikut ratusan unta. Sesampainya di pinggiran kota Mekah, Imam Syafi'i memerintah salah seorang muridnya untuk menemui ibunya dan mengabarkan bahwa Imam Syafi'i sudah hampir sampai ke Mekah. Muridnya pun mendatangi rumah ibunda Imam Syafi'i dan mengetuk pintu. Setelah dibuka pintunya, ibunya bertanya, "Kamu siapa?" "Saya murid dari Imam Syafi'i," jawabnya. "Ada apa?" tanya ibunya. "Imam Syafi'i sedang dalam perjalanan pulang ke sini dan sekarang sudah berada di pinggiran kota Mekah," jawab muridnya. "Apa saja yang dibawa oleh Syafi'i?" tanya ibunya. Si murid pun dengan bangganya menjawab, "Imam Syafi'i datang dengan membawa ratusan unta dan harta." Berharap ibunya, Imam Syafi'i menjadi senang mendengarnya. Namun, bukannya senang, ibunya Imam Syafi'i malah marah. "Apa? Syafi'i membawa ratusan unta? Aku menyuruh berkelana bukan untuk mencari dunia. Katakan pada Syafi'i bahwa dia tidak boleh pulang ke rumah," tegas ibunya sambil menutup pintu dengan marah. Muridnya pun terkejut. Maka dengan perasaan yang serba salah, murid tersebut menyampaikan pesan ibunya kepada Imam Syafi'i. Ketika mendengar pesan tersebut, Imam Syafi'i gemeteran ketakutan. Imam Syafi'i pun memerintahkan kepada muridnya untuk mengumpulkan warga miskin kota Mekah. Lalu semua unta berikut hartanya diberikan kepada warga Mekah hingga tak tersisa. Yang tersisa hanya kitab saja. Maka sang murid pun disuruh kembali menemui sang ibu. Sesampainya di rumah, murid tadi menceritakan kepada sang ibu bahwa semua unta dan hartanya sudah dibagikan kepada warga Mekah, yang tersisa hanya kitab dan ilmunya saja. Maka Imam Syafi'i pun diperbolehkan pulang. Tak lama setelah itu, dengan kembalinya Imam Syafi'i ke Mekah, maka beliau mengajarkan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui merekalah mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.